Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap saat kita pasti selalu berdoa, terutama ketika kita selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan kita berusaha keras untuk selalu berdoa di waktu-waktu yang mustajab, dengan harapan semua doa-doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak doa yang maksurat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa untuk afiat, untuk keselamatan, untuk kesehatan, selamat dari sesuatu yang dibenci baik bagi badan maupun ruh, selamat di dunia maupun di akhirat. Afiat itu tidak hanya sehat jasmani dan rohani saja, tetapi juga terhindar dari stres, terhindar dari hal-hal yang menyusahkan hati dan pikiran kita, bahkan juga terhindar dari semua penyakit yang tidak bisa diobati secara medis, seperti bala, wabah, dan musibah, termasuk penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya. Karena itu kita berdoa minta afiat, minta keselamatan dan kesehatan. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini berkata, "Ya Rasulullah, allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala." Qala sa'alullaha al-afiyah. Ya Rasulullah, kata Abbas kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang dengannya aku meminta kepada Allah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sa'alullaha al-afiyah." Mintalah kamu kepada Allah al-afiyah, kesehatan, keselamatan. Kemudian pamannya tinggal beberapa saat. Setelah itu pamannya datang lagi kepada Rasulullah dan ia berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an." Ajarkan aku sesuatu doa yang dengannya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sa'alullaha al-afiyah." Mintalah kamu afiyah kepada Allah, mintalah keselamatan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah selalu berdoa, dan doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap saat, baik di pagi hari maupun di sore hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyana wa ahli wa mali.
Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini doa Nabi setiap pagi, setiap sore selalu Nabi baca, selalu Nabi panjatkan kepada Allah. Di mana kata Rasulullah, ya Allah, aku mohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku ya Allah dari rasa takut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping itu pula kita sering berdoa, doa yang sangat familiar, sering dibaca oleh banyak umat muslimin, yaitu doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Jadi dalam doa ini ada kalimat afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan afiat, keselamatan kesehatan pada tubuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya kita berdoa minta afiat, minta keselamatan, minta kesehatan, sehingga Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan ada 10 macam afiat. 5 afiat kita minta untuk di dunia, dan 5 afiat kita minta untuk di akhirat. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afiat itu ada 10 kebaikan, 5 kebaikan di dunia. Afiat itu minta sehat dan keselamatan ilmu, kemudian minta sehat dan keselamatan ibadah, minta sehat keselamatan rezeki yang halal, dan minta sehat keselamatan sabar atas penderitaan, minta sehat dan keselamatan dari rasa syukur. Ini 5 afiah yang kita minta untuk di dunia, dan 5 afiah untuk kita di akhirat kelak, yaitu selamat dari kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan, karena kita pasti akan bertemu dengan malaikat maut. Bagaimana malaikat maut saat bertemu dengan kita dan mencabut nyawa kita dengan lembut dan kasih sayang. Karena itu kita minta afiyah fil akhirah. Kemudian yang kedua, minta afiyah tidak dikagetkan dengan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Ini juga satu peristiwa yang pasti kita hadapi, karena kita semua pasti mati dan pasti masuk ke dalam liang kubur. Bagaimana ketika kita ada dalam kubur, malaikat munkar dan nakir datang menemui kita? Apakah dia dengan lembut dan kasih sayang? Karena itu kita minta kepada Allah afiyah ketika datangnya malaikat munkar dan nakir. Kemudian yang ketiga, kita minta afiyah, aman dari rasa ketakutan. Takut dengan cobaan alam kubur, takut dengan dahsyatnya neraka jahanam, takut menghadapi hari kebangkitan. Banyak hal-hal yang kita takutkan. Oleh karena itu kita minta afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita minta afiyah, dihilangkan kejelekan dan diterima kebaikan. Kita semua pasti punya sifat jelek dalam diri kita, tetapi kita minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan sifat-sifat jelek dalam diri kita dan diganti dengan sifat-sifat kebaikan. Terkadang kita minta hanya kebaikan-kebaikan saja, tetapi kita lupa berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari segala sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita. Ini kita minta afiyah.
Kemudian yang kelima, kita minta afiah, diselamatkan ketika melewati sirat, jembatan, sebagaimana ketika kita berjembat di atas sirat, begitu cepatnya seperti kilat untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Ini kita minta afiah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa begitu penting kita minta afiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ada banyak faktor. Di antaranya ada dua hal yang paling bisa membuat hidup kita sempit. Yang pertama, karena kita memiliki penyakit al-ghillu. Penyakit al-ghillu ini adalah oversensitif, sangat gampang sensitif, gampang sakit hati, baperan, dan mudah tersinggung. Ini adalah penyakit al-ghillu namanya, penyakit hati, oversensitif, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit sakit hati. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak punya sakit al-ghillu ini, supaya kita terhindar dari penyakit oversensitif, di mana Allah ajarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu innaka raufur rahim. Ya Allah, jangankan Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sungguh Engkau maha penyantun dan maha penyayang. Jadi doa ini sering-sering kita baca supaya hati kita tidak terkena penyakit al-ghillu, oversensitif, dan mudah sering tersinggung. Kemudian penyakit yang kedua yang juga sangat berbahaya, yaitu penyakit hati al-hasad, perasaan gelisah ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, ketika melihat orang lain hidup senang, iri hati, dengki. Ini namanya hasad, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini sangat berbahaya karena menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Bahkan penyakit hasad ini termasuk penyakit orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu Rasulullah sangat melarang bagi siapa saja yang memiliki penyakit hasad ini, di mana dalam satu hadisnya, la tahasadu wala tanajasu. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menyakiti, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling membelakangi, mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya, karena ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dua penyakit ini, yaitu penyakit al-ghillu, oversensitif, dan al-hasad, yang paling bisa membuat seseorang menderita. Jadi orang menderita kalau dia memiliki penyakit al-ghillu ini, oversensitif, padahal tidak ada yang menyakitinya. Oleh karena itu mulailah kita belajar untuk bersikap biasa saja terhadap pandangan orang lain. Karena itu fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua penyakit ini ada dua obatnya. Obat yang pertama, kita harus punya sifat ar-ra'fah, yaitu kelembutan hati, perasaan selalu ingin meringankan kesusahan orang lain, dan selalu ingin membantu kesulitan orang lain. Harus dibiasakan hati kita selalu menyayangi orang lain. Harus dibiasakan hati kita selalu menolong orang lain, agar hati kita terobati dari penyakit al-ghillu, oversensitif tadi. Obat yang kedua adalah kita harus punya sifat ar-rahmah, punya sifat kasih sayang, selalu ingin memberikan kebaikan, dan selalu ingin membahagiakan orang lain. Dan ternyata sifat ar-rahmah ini adalah sifat utama Rasulullah, di mana dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 128,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bahwa Rasulullah ini memiliki sifat raufur rahim, yaitu sangat penyayang kepada orang-orang, terutama orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha keras, bermujahadah untuk membersihkan hati kita, melepaskan hati kita dari penyakit al-ghillu dan hasad, gampang sakit hati dan dengki, dengan menggantinya ar-ra'fah dan ar-rahmah, sehingga kita betul-betul menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasbunal ghafurur rahim.